Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Roy Saputra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah tugas besar kelompok 2 kelompok saya dengan judul Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung studi work from home di masa pandemi COVID-19. Abstraknya yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung studi work from home di masa pandemi COVID-19. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan dan dunia kerja bukan hanya dapat membantu para siswa dalam belajar dan memahami tentang TIK, tetapi juga berpengaruh pada para pekerja dalam pemahaman dan penggunaan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang masalah. Dunia pendidikan dan dunia kerja ini sangat dituntut untuk senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam meningkatkan kualitas para pelajar, pengajar, dan juga para pekerja. Teknologi informasi merupakan perkembangan sistem informasi dengan menggabungkan antara teknologi komputer dengan telekomunikasi. Terus latar belakang masalah, hampir di semua negara yang terdampak COVID-19 memberlakukan kebijakan pembelajaran jarak jauh di semua sekolah atau perguruan tinggi. Pembelajaran jarak jauh memberikan tantangan yang berbeda bagi para pelajar, pembelajar, dan institusi. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PJJ antara lain berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia, kurang jelasnya arahan pemerintah daerah, belum adanya kurikulum yang tepat, dan keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya dukungan teknologi dan jaringan internet. Terus contoh aplikasi video conference yang biasa digunakan dalam melakukan PJJ adalah aplikasi Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, dan juga WhatsApp Group yang digunakan dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Namun tidak sedikit dari pengajar dan pembelajar yang masih kesulitan dalam menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut karena masih terbatasnya pengetahuan tentang bagaimana cara mengoperasikan aplikasi tersebut. Yang kedua dari bab 1, rumusan masalah. Apa itu teknologi informasi dan komunikasi? Apakah efektivitas pembelajaran online from home? Apa akibat dari pembelajaran online from home? Bagaimana menyikapi pembelajaran online dan work from home? Bab 2, tujuan dan manfaat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran teknologi informasi dan komunikasi bagi dunia pendidikan dan dunia kerja di masa pandemi, untuk membantu siswa memahami perangkat teknologi informasi dan komunikasi secara umum, dan supaya siswa dapat mengoptimalkan dan memanfaatkan keterampilannya sehingga dapat diaplikasikan pada mata pelajaran lain. Yang kedua, manfaat karya ilmiah. Manfaat jika dihubungkan dengan kalimat manfaat teknologi komunikasi terhadap dunia pendidikan maupun dunia kerja di masa pandemi dapat diartikan sebagai proses dari hasil memanfaatkan media tersebut. Pengguna berharap dapat mendapatkan hasil atau mencapai apa yang mereka butuhkan. Terus bab 3, metodologi. Metode yang digunakan adalah metode analisis isi. Analisis isi sebagai suatu analisis mendalam yang dapat dilakukan dengan kedua teknik, kuantitatif maupun kualitatif, terhadap pesan-pesan dengan memakai metode ilmiah. Yang kedua, mengumpulkan data. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah mengumpulkan kuesioner dengan media Google Form. Google Form merupakan salah satu komponen Google Doc. Aplikasi ini sangat cocok untuk mahasiswa, guru dosen, pengawas, pegawai kantor, dan profesional yang senang membuat kuis, forum, dan survei online. Ya, kami mendapatkan 33 responden sebagai sampel. Proses penyebaran kuesioner dilakukan dengan memberikan link kuesioner terhadap responden, yaitu pelajar dan pekerja yang terdampak pandemi yang menguruskan melakukan kegiatan dari rumah secara online. Bab 4, hasil dan pembahasan. Hasil pengumpulan data. Pendapatan para responden tentang PJJ yaitu
kita dituntut untuk bisa mengumpulkan TIK untuk menunjang berbagai kegiatan pembelajaran. Mayoritas responden berpendapat kalau PJJ kurang efektif karena banyak kendala-kendala yang dialami para peserta didik. Ini fotonya dari hasil yang kami kumpulkan dari tiga tanggapan. Apa pendapat Anda tentang PJJ atau WFH? Banyak yang mengisi kurang efektif untuk memahami materi, cukup sulit, sangat membosankan dan tidak efektif. Kurang efektif apalagi terkadang sinyal tidak mendukung. Ini hasilnya lagi. Dalam hal ini membuktikan bahwa PJJ atau WFH sangat berpengaruh bagi dunia pendidikan maupun bagi pekerja, tapi karena COVID-19 ini membuat masyarakat, terutama pelajar, mahasiswa, dan pekerja menjadi sedikit boring karena berkurangnya sikap sosialisasi. Teknologi pada dasarnya memudahkan bagi penggunanya, jadi dalam diagram ini, teknologi sangat membantu pada saat PJJ dan WFH, apalagi di masa 4.0 ini. Tentu saja setiap orang sudah memiliki teknologi maupun masih ada yang belum memiliki, dikarenakan mungkin kurangnya ekonomi keluarga. Untuk jawabannya sangat berpengaruh lewat poin 60% dan tidak berpengaruh adalah 9%. Jadi ini dari 33 tanggapan, seberapa besar pengaruh teknologi membantu Anda selama melakukan PJJ atau WFH. Jadi yang tidak berpengaruh 9%, yang berpengaruh 30%, yang sangat berpengaruh 60%. Bab 4. Jadi hasil pembahasannya, dalam hal ini pembelajaran jarak jauh di sini masih efektif, hanya saja sifat kecurangan yang masih tidak bisa dikontrol dan juga ada work from home yang mempermudah bagi pekerja sehingga tidak terkena macet lagi dan juga mengurangi ongkos perjalanan. Beberapa teknologi yang dapat digunakan salah satunya adalah teknologi komunikasi pertemuan virtual, misalnya aplikasi Zoom atau Google Hangout, atau aplikasi yang dibuat sendiri dari kantor seperti Shopee, yaitu Sitalk. Kami mengumpulkan data melalui Google Form lalu dibagikan melalui media sosial dan mendapatkan reaksi yang positif dari 33 responden. Bab 5. Kesimpulan. Kesimpulannya yaitu sekarang telah ada berbagai teknologi digital yang dapat digunakan untuk menambah dan meningkatkan strategi bekerja, pembelajaran, dan kesehatan masyarakat. Selama pandemi COVID-19, teknologi memainkan peran penting dalam menjaga kegiatan masyarakat, tetapi berfungsi pada saat pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Jadi sistem pembelajaran online itu ada sisi positif dan negatifnya. Positifnya kita dipermudah dalam hal teknologi dan internet, lalu sisi negatifnya berkurangnya sifat sosialisasi antar manusia yang menyebabkan kita jadi boring. Sarannya, masih dibutuhkannya kesiapan sumber daya manusia dalam meningkatkan skill TIK. Dibutuhkan arahan yang jelas dan dari pemerintah, persiapan kurikulum yang tepat, menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap, khususnya dukungan teknologi dan jaringan internet, agar dapat melaksanakan PJJ dan WFH dengan baik. Sosialisasi dengan bagaimana melakukan TIK yang sehat dibandingkan hanya sekedar bermain game online. Itu slide terakhir. Jadi itu saja dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.